Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kepada kita semuanya untuk melakukan amal-amal ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, kita bisa mengadakan majelis ini yang di dalamnya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya kita mengingat akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar kita niati dengan ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang az-zinatul halal, perhiasan yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang indah dan dia menyukai keindahan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang indah dan dia menyukai keindahan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, keindahan yang disebutkan di dalam hadis ini tidak hanya berhubungan dengan keindahan lahiriah yang ditanyakan oleh sahabat kepada beliau, tetapi ia juga mencakup keindahan segala sesuatu secara umum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang lain, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Hadis ini dari sisi riwayat kurang kuat, hanya saja maknanya benar. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Atau innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suka melihat
Allah senang melihat pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sesungguhnya Allah senang melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya. Masih di dalam kitab As-Sunan disebutkan satu riwayat dari Al-Ahwas Al-Jushami. Ia berkata radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah melihatku memakai pakaian lusuh. Lantas beliau bertanya, bukankah engkau mempunyai harta? Aku pun menjawab, iya. Dan beliau bertanya lagi, apa saja hartamu? Maka aku menjawab, semua jenis onta dan kambing. Semua jenis onta dan domba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Ahwas Al-Jushami, "Fal tura ni'matuhu wa karamatuhu 'alaik." Hendaklah nikmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu itu ditampakkan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, hadis-hadis yang banyak kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan Allah suka keindahan. Allah juga senang apabila nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tampak pada kita. Ini artinya kita diperintahkan untuk berhias. Kita diperintahkan untuk berpenampilan yang baik, berpenampilan yang disukai oleh orang. Makanya ketika kita misalnya pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang indah. Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Maksudnya ketika kita pergi ke masjid, kita disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian-pakaian yang indah. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kita ke masjid adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dan kalau misalnya kita diberikan kenikmatan, kemudian kita tidak menampakkan kenikmatan itu pada manusia, malah ini tidak baik. Kita punya harta yang melimpah, tapi kita memakai pakaian yang lusuh. Ini malah tidak dianjurkan di dalam Islam. Makanya tadi disebutkan, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Bahwa Allah senang ketika melihat pengaruh nikmat yang dia berikan kepada hambanya itu tampak pada hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tadi mengatakan kepada Al-Ahwas Al-Jushami, "Fal tura atharu ni'matihi 'alaik." Hendaklah nikmat Allah yang ada padamu itu terlihat. Jadi jangan sampai kita menjadikan diri kita itu sangat berbeda atau sangat jauh dengan keadaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita keadaannya pas-pasan, ya kita memakai pakaian yang pantas bagi kita. Kalau kita keadaannya diberikan kelapangan harta, maka pakaian kita juga akan harusnya menyesuaikan itu. Bukan berarti seperti orang-orang di zaman ini,
yang mereka pamer harta, pamer kemewahan. Tidak seperti itu. Kalau pamer kemewahan, pamer harta ini lain ya. Sebagaimana sekarang lagi viral-viralnya. Banyak orang disoroti gara-gara pamer harta. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bukan seperti itu menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ya. Justru kalau hal itu yang dilakukan, maka ini malah menyakiti, ya, ini menyakiti perasaan banyak orang. Rakyat-rakyat kecil, mereka kesusahan dalam mencari harta, mereka banyak dipotong-potong penghasilannya, sedangkan yang di atas malah seperti itu. Ya, ini yang menjadikan hati masyarakat kecil itu sakit, karena memang keadaannya lagi susah, malah yang di atas memamerkan hartanya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Allah senang melihat wujud nikmat yang Dia berikan kepada hambanya. Sebab memperlihatkan nikmat Allah merupakan salah satu keindahan yang Dia cintai. Dan sekaligus bentuk syukur hamba atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dan syukurnya itu merupakan keindahan batin. Dengan kata lain, Allah senang melihat keindahan lahir, yaitu wujud nikmat yang diberikan kepada hambanya. Ya, ketika seseorang menampakkan dirinya dengan penampakan yang indah, secara lahir dia tampak indah. Dan ketika dikatakan ini bentuk syukur, maka secara batin pun itu keindahan. Jadi keindahan batin ada pada rasa syukur dia terhadap nikmat itu. Keindahan lahirnya tampak pada penampakan yang indah. Ya, ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dengan kata lain, Allah senang melihat keindahan lahir, yaitu wujud nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dan keindahan batin berupa rasa syukur hamba kepadanya. Oleh sebab kecintaannya kepada keindahan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pakaian dan perhiasan kepada para hambanya untuk memperindah penampilan lahir mereka, serta pakaian takwa untuk memperindah batin mereka. Dan seperti itulah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian yang bisa menutupi aurat kalian dan juga untuk perhiasan kalian. Jadi pakaian-pakaian kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikannya kepada kita. Maka hendaklah pakaian itu dipakai untuk memperindah diri kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian ketakwaan lebih baik. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya memperhatikan lahir saja, tapi perhatikan batin juga. Jangan hanya memperhatikan keindahan luar, tapi keindahan dalam diri kita juga harus diperhatikan. Ya, kalau bahasa orang sekarang apa? Inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kemuliaan sifat, ya, kebaikan hati, ya ini harus kita perhatikan sebagaimana kita juga harus memperhatikan keindahan luar kita. Allah juga berfirman mengenai penduduk surga. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari kesusahan hari itu, yaitu kesusahan di hari kiamat. Allah melindungi hamba-hambanya yang beriman
dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Keceriaan dan kegembiraan ini keindahan yang ada di dalam hati seseorang. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira, dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Jadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan kepada penduduknya, keindahan dari dalam dan juga keindahan dari luar. Jadi pakaian-pakaian mereka adalah pakaian-pakaian sutra. Ini indah dari luar. Di dalamnya hati mereka juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut Ibnu Qayyim mengatakan, pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah memperindah wajah mereka dengan keceriaan, memperindah batin mereka dengan kegembiraan, dan memperindah badan mereka dengan sutra. Jadi wajahnya indah ceria, hatinya indah bahagia, dan badan mereka pun indah dengan adanya sutra pakaian mereka. Sebagaimana Allah mencintai keindahan dalam tutur kata, perbuatan, pakaian, dan penampilan, Allah juga membenci yang buruk dari perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan. Ya, Allah senang kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Allah senang pakaian yang indah, pakaian yang baik. Allah juga tidak suka sebaliknya. Yang sebaliknya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata yang buruk dibenci oleh Allah. Penampilan yang buruk tidak disukai oleh Allah. Perbuatan yang buruk juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan lagi, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu yang buruk dan pelaku keburukan. Sebaliknya Allah mencintai keindahan dan pelaku keindahan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang masalah perhiasan yang dibolehkan. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan di surat Al-A'raf, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapa yang mengharamkan rizki yang halal, rizki yang baik. Jadi Allah menghalalkan rizki yang baik, Allah juga menghalalkan perhiasan yang baik, yang mubah. Jadi jangan sampai kita sebagai kaum muslimin itu menjauhi keindahan. Harusnya keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tercermin pada diri kita. Allah maha indah, Allah memberikan syariat yang maha indah. Syariat-syariat Allah itu indah jemaah. Dari syariat, ketika kita menjalankan syariat itu, maka harusnya kita juga menjadi indah. Indah lahir dan indah batin kita. Harusnya demikian. Karena memang syariat ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ada dua kelompok yang keliru dalam memahami konsep keindahan yang disebutkan di dalam hadis yang telah lalu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis
Yang artinya sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Dari hadis ini ada dua kelompok yang ekstrim. Sehingga mereka salah dalam memahami keindahan itu. Kelompok yang pertama mengatakan segala yang diciptakan Allah itu indah. Semua yang diciptakan Allah itu indah. Dia mencintai semua yang dia ciptakan. Ini sudah mulai salah ya. Jadi Allah itu murka kepada sebagian yang dia ciptakan sendiri. Yang benar seperti itu. Allah tidak suka dengan kemaksiatan. Dan Allah sendiri yang menciptakan kemaksiatan itu. Allah tidak suka iblis. Dan yang menciptakan iblis adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama ini mengatakan semua yang Allah ciptakan itu indah. Dan Allah mencintai semua yang dia ciptakan. Maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, mereka tidak membenci sedikit pun yang Allah ciptakan. Mereka juga mengatakan siapa saja orang yang benar-benar memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Baik. Wa man ra'al kainati minhu ra'aha kullaha jamilah. Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang melihat bahwa alam semesta ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat semuanya itu indah. Mereka mengatakan demikian. Bahkan salah seorang penyair dari kalangan mereka mengatakan, apabila Anda memperhatikan alam ini, maka segala yang ada di dalamnya akan terlihat indah. Orang-orang tersebut berdalil dengan firman Allah, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan. Begitu pula firman Allah, Sunna'allahilladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Berarti semua yang diciptakan oleh Allah itu sempurna. Ayat yang lain Allah sebutkan, Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Orang yang arif dari mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa semua yang ada di alam ini indah tanpa terkecuali. Sampai di sini mungkin antum belum menemukan di mana titik kesalahan mereka. Masih sulit sampai di titik ini. Nanti akan kelihatan di mana titik kesalahan parahnya. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini. Ya, orang arif dari mereka mengatakan secara terang-terangan bahwa semua yang ada di alam ini indah tanpa terkecuali. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini. Orang-orang yang masuk dalam kelompok pertama ini tidak memiliki rasa cemburu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membenci dan memusuhi karena Allah. Tidak punya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dia tidak punya rasa murka karena Allah. Karena yang dilihat oleh dia semuanya indah, semuanya baik. Dia tidak mengingkari kemungkaran, ini mulai kelihatan. Dia tidak mengingkari kemungkaran karena dia melihat kemungkaran itu dari siapa? Dari Allah. Allah yang menciptakan. Berarti kemungkaran itu indah di mata dia. Kemungkaran itu sesuatu yang membahagiakan dia.
Dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak meyakini adanya kewajiban jihad di jalan Allah, sudah mulai kelihatan. Dan tidak menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat bahwa keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai Allah. Akibatnya mereka beribadah dengan kefasikan mereka. Jangan heran kalau ada orang mengatakan, saya melihat wanita yang cantik itu untuk beribadah. Bagaimana melihat wanita yang cantik untuk beribadah? Karena kecantikan itu diciptakan oleh Allah dan saya menikmati keindahan yang Allah ciptakan. Ada yang pernah mendengar kata-kata seperti ini? Saya sendiri pernah mendengar. Ini termasuk di antara kelompok yang menyimpang dalam memahami keindahan yang Allah ciptakan. Taib. Akibatnya mereka beribadah dengan kefasikan mereka. Ya melihat, ya misalnya pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Itu dianggap sebagai cara menikmati ciptaan Allah. Ya, jadinya orang-orang fasik. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang sangat ekstrim hingga menganggap bahwa ilah atau sesembahannya menampakkan diri melalui keindahan fisik itu dan menyatu di dalamnya. Ya, orang-orang yang sudah seperti ini sudah sangat jauh ya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa mendengarkan musik itu ibadah. Kenapa? Karena dia menikmati ciptaan Allah. Musik itu ciptaan Allah. Dia menikmatinya. Dan ketika itu berarti dia menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah dengan musik itu. Padahal jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Jika dia seorang penganut panteisme, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jika dia seorang yang menganut paham panteisme itu paham menyatunya Tuhan dengan alam semesta. Ia akan mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan salah satu perwujudan Tuhan dan mereka menamainya dengan manifestasi keindahan Tuhan. Itulah perwujudan dari Tuhan yang indah. Tuhan menyatu dengan dia. Menyatu dengan dirinya, menyatu dengan alam semesta. Ini kelompok pertama, kelompok yang jauh menyimpang. Kelompok yang kedua, kelompok yang berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela keindahan wajah. Kesempurnaan perawakan dan fisik. Allah mencela keindahan wajah, kesempurnaan perawakan dan juga kesempurnaan fisik. Dicela oleh Allah, kata mereka. Kelompok ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, orang-orang munafik itu, tubuh mereka membuatmu kagum. Ya, ini menunjukkan bahwa tubuh mereka yang sempurna itu tercela. Taib. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Betapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih indah dipandang mata. Yang dimaksud dengan athatha wa ri'ya di dalam ayat ini adalah dalam hal harta dan penampilan luar mereka. Dan menurut Al-Hasan Al-Basri maksudnya adalah wajah-wajah mereka. Jadi ada di umat terdahulu umat-umat yang wajahnya ganteng-ganteng. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia hanya memandang hati dan amal perbuatan kalian. Ini menunjukkan bahwa keindahan luar itu tidak penting. Keindahan luar itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkomentar terhadap hadis di atas, sudah dimaklumi bahwa yang dinafikan oleh Nabi dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam bukanlah pandangan mata Allah, melainkan pandangan kecintaannya. Mereka juga berargumen dengan mengatakan Allah mengharamkan kita memakai pakaian sutra. Padahal pakaian sutra itu indah. Itu berarti bahwa yang indah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita memakai perhiasan emas. Ya, ini bagi yang laki-laki ya. Sutra juga bagi yang laki-laki. Allah juga melarang kita memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Padahal dua benda tersebut termasuk benda yang paling indah di dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka dengan penampilan-penampilan yang indah dari luarnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih." Janganlah engkau wahai Muhammad tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Jadi jamaah sekalian rahimanallah, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang di luar Islam, menyimpang, itu banyak dari mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari mereka yang rumahnya bagus, pakaian-pakaiannya bagus, penampilan mereka luar biasa indahnya. Ya, kita jangan sampai tergoda dengan hal tersebut. Jangan sampai kita memperhatikan mereka, memperhatikan keindahan mereka, akhirnya kita ingin seperti mereka dan akhirnya kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan al-badzadzatu minal iman. Berpakaian lusuh, maksudnya berpakaian sederhana adalah sebagian dari iman. Allah juga mencela orang-orang yang bersikap berlebihan. Sementara sikap berlebihan tidak hanya terkait pada hal makanan dan minuman saja, tetapi juga bisa terjadi dalam hal pakaian. Dua kelompok punya dalil-dalilnya yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat dalil-dalil kelompok yang pertama, ada Al-Qur'annya, ada hadis Nabi SAW. Kelompok yang kedua juga demikian, menyebutkan ayat-ayat, menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, padahal dua-duanya ini kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang. Di sini kita tahu pentingnya mengikuti pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW dalam memahami dalil-dalil syariat. Jadi tidak cukup kita pintar bahasa Arab, tidak cukup kita cerdas. Kemudian hanya dengan itu kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dengan pemahaman kita sendiri. Kita harus menyelaraskan pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam memahami Al-Quran dan hadis agar kita tidak menyimpang. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ambillah sunnahku, ambil tuntunanku dan juga tuntunan para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku, yang mereka mendapatkan hidayah. Makanya para ulama 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berdalil dengan qaulus sahabi. Jadi pendapat sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil, tentunya dengan syarat-syaratnya. Ini menunjukkan ya bahwa dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kita harus mengikuti pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam
akhir dari pembahasan ini. Beliau mengatakan, untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini, kita perlu memahami bahwasanya keindahan rupa, keindahan pakaian, dan keindahan penampilan itu bisa terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada yang di tengah-tengahnya. Tidak terpuji, tidak juga tercela. Ya, jadi perhiasan, keindahan yang ada di dunia ini bisa kita bagi menjadi 3. Ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada bagian yang ketiga di tengah-tengahnya. Dia tidak terpuji, dia juga tidak tercela. Yang pertama, keindahan fisik yang terpuji adalah keindahan yang tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Keindahan yang dimaksudkan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membantu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya. Demi melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya. Ya, seperti misalnya kita memakai pakaian yang indah untuk sholat, untuk ke masjid. Kita memakai parfum, ya, sebagai yang laki-laki, ya, memakai parfum ketika akan pergi ke masjid. Ini keindahan. Keindahan seperti ini keindahan yang terpuji. Keindahan yang dianjurkan di dalam syariat. Seperti tadi, keindahan tindakan menampakkan pengaruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini juga merupakan keindahan yang terpuji. Allah memerintahkannya untuk kita tambahkan keindahan itu. Taib, disebutkan di sini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpakaian indah untuk menerima para delegasi. Jadi dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu punya pakaian khusus untuk menerima tamu-tamu istimewa. Kalau tamunya itu pimpinan kabilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian itu. Kalau misalnya tamunya itu adalah utusan raja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian itu. Ada pakaian yang khusus untuk menerima para delegasi. Sama halnya berpakaian sutra pada peperangan. Ya, memakai pakaian sutra dalam peperangan dalam beberapa mazhab dibolehkan. Karena ketika itu, ya, pakaian sutra itu bisa mengecilkan mental lawan. Ya, pakaian yang indah-indah bisa mengecilkan mental lawan. Tujuannya untuk jihad fisabilillah, ya. Taib. Disebutkan di sini sama halnya berpakaian sutra pada peperangan guna menunjukkan keangkuhan dalam medan pertempuran. Jadi kita sombong ketika perang itu boleh. Ya, taib. Keindahan demikian merupakan keindahan yang terpuji jika di dalamnya terkandung tujuan mengagungkan kalimat Allah, membela agama Allah dan membuat murka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, keindahan fisik yang tercela. Ada keindahan fisik yang tercela. Adalah segala keindahan yang dimaksudkan untuk tujuan duniawi dan untuk meraih kedudukan atau popularitas. Ya, seperti pamer-pamer kemewahan masuk di sini. Pamer-pamer kemewahan tersebut mudaratnya besar. Itu menyakiti banyak hati masyarakat kecil dan tujuannya duniawi semata. Maka yang seperti ini ya jelas merupakan keindahan fisik yang tercela. Taib. Keindahan fisik yang tercela ialah segala keindahan yang dimaksudkan untuk tujuan duniawi dan untuk meraih kedudukan atau popularitas. Ini lahir dari kesombongan dan keangkuhan dan dijadikan sebagai sarana pemenuhan hawa nafsu serta menjadi tujuan akhirnya, ya. Jadi
keindahan, dia memang tujuan akhirnya untuk keindahan itu, untuk memenuhi hawa nafsunya. Maka keindahan yang seperti ini adalah keindahan yang tercela. Dan umumnya memang manusia itu sangat cenderung kepada keindahan yang seperti ini. Ya, keindahan yang duniawi semata. Tujuannya untuk memenuhi syahwatnya, ya. Tujuannya untuk menyombongkan diri. Ini loh saya. Tidak seperti yang lainnya. Saya punya ini, saya punya itu. Sombong, angkuh. Taib, yang ketiga, keindahan fisik yang tidak ada kaitannya dengan pujian dan celaan. Jadi ini yang berada di tengah-tengah. Tidak tercela, tidak juga terpuji. Taib, keindahan yang seperti ini adalah segala keindahan fisik yang terlepas dari kedua tujuan dan sifat yang dijelaskan sebelumnya. Dia bukan untuk ibadah, dia juga bukan untuk kemaksiatan. Berada di tengah-tengah. Keindahan yang seperti ini, keindahan yang tidak terpuji, tidak juga tercela. Kesimpulannya, ini masih perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kesimpulannya hadis Nabi SAW yang disebutkan sebelumnya, yaitu hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan, mengandung dua hal yang sangat agung. Yang pertama adalah ma'rifatullah dan yang kedua adalah suluk atau perilaku hamba kepada Rabbnya. Ma'rifatullah maksudnya Allah itu maha indah. Kita mengetahui bahwa Allah itu maha indah dari hadis itu. Yang kedua suluk. Harusnya ketika kita tahu bahwa Allah itu maha indah, maka kita lakukan sesuatu yang indah. Kita jadikan diri kita indah dengan syariat-syariatnya. Dan ini mempengaruhi perilaku kita sebagai hamba Allah yang maha indah itu. Melalui dua hal ini, Allah dikenal dengan keindahan yang tidak ada tandingannya. Allah Azza wa Jalla disembah dengan keindahan yang dicintainya. Baik berupa ucapan, perbuatan maupun akhlak. Maka dari itu Allah senang jika hambanya memperindah lisan mereka dengan kejujuran. Memperindah hati mereka dengan keikhlasan, dengan cinta, dengan taubat, dengan tawakal. Allah senang jika hambanya memperindah anggota tubuh mereka yang lain dengan ketaatan. Ya, yang lain maksudnya selain lisan. Allah senang apabila kita memperindah mata kita dengan ketaatan. Allah senang ketika kita memperindah telinga kita dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Allah senang ketika kita memperindah anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, ya, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang jika seorang hamba memperindah badan mereka dengan pengungkapan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berpakaian misalnya, dengan membersihkannya dari najis, membersihkannya dari hadas dan kotoran. Juga dalam hal membersihkan rambut-rambut yang dibenci. Ya, di sana ada rambut-rambut yang orang itu kalau sudah panjang ya rambutnya, rambut itu dia tidak suka. Ya seperti rambut yang di ketiak, ya, rambut yang di sekitar kemaluan, ya, misalnya rambut kumis, ya. Rambut-rambut ini kalau sudah panjang tidak disukai oleh manusia. Maka ya sebaiknya yang seperti ini dihilangkan. Allah suka kalau rambut-rambut yang seperti itu dibersihkan. Berkhitan dan memotong kuku. Ya ini keindahan-keindahan yang Allah harapkan dilakukan oleh manusia. Dengan begitu seorang hamba akan mengenal Allah melalui keindahan yang merupakan sifatnya dan dia akan menyembah Allah melalui keindahan yang merupakan syariat dan agamanya. Ini kata-kata yang indah ya, kata-kata yang bagus. Dengan begitu
seorang hamba akan mengenal Allah melalui keindahan yang merupakan sifatnya, dan dia akan menyembah Allah melalui keindahan yang merupakan syariat dan agamanya. Itulah dua hal pokok yang dikandung oleh hadis ini, yaitu ma'rifatullah dan as-suluk. Ya, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Allah itu maha indah. Dari hadis ini kita punya pemahaman bahwa Allah memerintahkan keindahan untuk kita lakukan dan kita terapkan dalam diri kita. Taib jamaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Ada yang bertanya? Sudah. Ya. Taib. Alhamdulillah, karena waktu sudah mendekati waktu asar, ya kurang 1 menit lagi. Kita akhiri kajian ini sampai di sini dan mohon maaf atas keterlambatan kedatangan karena jarak yang jauh dan ternyata jalannya macet. Ya, biasa ya di Jakarta. Taib, demikian. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.